Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musholla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, Bapak Yono, dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula para Ketua RT se-RW 29, dan juga yang kami hormati pula Sohibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin, maftahanallahu fi tuli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupan dan rumah tangganya. Yang kami hormati pula para sesepuh bini sepuh orang-orang tua kita, Bapak Basuki Rahman, Bapak Dasuki Rahman, dan juga Bapak Kamidi, dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya kita dapat menunaikan sholat subuh dan juga ditambah dengan bertakbir dan bertahmid serta bertahlil. Mudah-mudahan kesemuanya ini dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sampai jumpa kembali kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, kita baca sumur Quran suratul Fatihah. Wabil khusus kita doakan keluarga dari Bapak Zainal, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, dan juga untuk orang tuanya almarhum Bapak Raden Suhaib bin Bapak Raden Sudarya, almarhumah Ibu Trisnawati binti Bapak Agus, almarhum Bapak Abdurrahman bin Bapak Sahilan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, menempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin taufiq lana wa liwalidayna amin. Dan juga pada pagi hari ini Bapak Zainal sekeluarga telah memberikan konsumsi buat santapan jasmani kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, dan juga kita para jamaah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga keluarga dari Bapak Eko Novianto, Ibu Suhaini bin Bapak Warja, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima segala amal ibadahnya, Allah menempatkan yang layak di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa liwalidayna amin. Dan selanjutnya mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri istri saleh dan soleha. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 21. Suratnya surat Al-Ahzab, halaman di sini 381. Ayatnya kita coba ayat yang ke-24 kalau tidak salah. Benar, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidihim lam yanalu khaira wa kafallahul mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Allah telah memberikan balasan kepada orang yang beramal kebaikan, shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah mengazab orang-orang yang munafik. Ayat yang selanjutnya yang ada waraddallahu alladzina kafaru, Allah subhanahu wa ta'ala menghalau itu sama juga mencegah kali ya, menghalau, iya, menangkal ya, orang-orang yang kafir bighaidihim karena penuh dengan kejengkelan. Lam yanalu khairan, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ini masih berkaitan dengan perang Khandaq ya. Yang mana pada perang Khandaq itu Allah Subhanahu wa taala sudah menghalau orang-orang kafir sehingga orang-orang mukmin banyak yang tidak berperang ya, jadi banyak yang tidak
berperang karena menganggap sudah aman, sudah dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafallahul mu'mininal qital, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung atau yang melindungi orang-orang al-mu'minin yang beriman, al-qitalu dalam peperangan. Jadi Allah senantiasa melindungi orang-orang yang beriman. Kita jangan khawatir ya. Yang penting kita beriman kepada Allah, pasti selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat, maha perkasa. Ya, enggak ada yang bisa melawan Allah karena Allah maha kuat dan lagi maha perkasa. Wa anzalal ladzina zaharum min ahlil kitab min sayasihim wa qadaba fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ahli-ahli kitab, yaitu termasuk golongan orang yang musyrik disebutnya ahli kitab. Min sayasihim, dari benteng-benteng mereka, wa qadaba fi qulubihim ru'ba, yang telah memasukkan rasa takutnya kepada hati mereka. Fariqan taqtulun, sebahagian dari mereka dibunuh, wa ta'siruna fariqan, sebagian ditawan. Pada saat itu dalam peperangan ada yang dibunuh, ada yang ditahan. Ini kaum Quraisyah ya. Pada saat itu kaum Quraisyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dihalau, orang-orang kafir dihalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang beriman, orang mukmin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam ta'tuha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Wa aurasakum, dan mewariskan kepada kalian. Apa yang diwariskan? Ardhahum, tanah, wa diyarahum, dan tempat tinggal atau rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, wa ardhalam ta'tuha, dan sekaligus bumi yang belum pernah diinjak pun diwariskan. Jadi yang belum pernah dilewati, misalnya kebun-kebun atau yang lain, diwariskan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira.
Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa segala sesuatunya. Jadi Allah sesuatunya berkuasa, baik yang ada di langit, yang di bumi, dan dunia seisinya. Itulah kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman dulu perang, ketika setelah bubar ada rampasan, ya, seperti halnya ketika baginda Rasul dan umatnya perang Badar, ya, atau perang Uhud, merasa sudah menang, berlari, berebut peninggalan orang yang menjadi lawannya. Jadi kita tentunya harus waspada dulu, nggak taunya siasatnya musuh kita bukannya lari kalah, akan tetapi belok lewat belakang, ya. Sehingga pada saat itu umat Islam menerima kekalahan karena tergiur dengan ghanimah, ya, barang rampasan, ya. Oleh karena kita harus hati-hati. Ya ayyuhal nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaini ummati kunna wa usarrih kulla sarha jamila. Yang artinya, ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, qul katakanlah, li azwajika kepada istri-istrimu, in kunta turidul hayatad dunya, apabila ia mengharap atau meminta kebahagiaan dunia, wazinatahan, dan perhiasan, fata'alaini, maka panggillah mereka, ummatikunna, dan berikan mut'ah. Ini mut'ah ini dulu ada yang artinya nikah kontrak. Sekarang juga ada, ya, dengar-dengarnya di luar biasa. Maka pada saat itu masih ada nikah mut'ah, akan tetapi setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW sempat diharamkan, ya, mut'ah artinya kawin kontrak, ya, karena pada saat itu di perusahaan banyak orang-orang asing, sehingga banyak yang pada kawin kontrak. Setelah itu, setelah selesai pekerjaannya, lalu ditinggalkan. Wa usarrihunna sarhan jamila, dan mereka dicerai dalam keadaan baik-baik, ya, pada saatnya zamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum la turidullaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkum ajran 'azima. Wa in kunta turidullah, apabila mereka selalu masih mengharap Allah dan Rasulnya, wad darul akhirah, dan negeri akhirat,
Fa innallaha 'indal muhsinat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebaikan minkunna ajran azima, untuk membalas kebaikan dan mengadakan balasan yang sangat besar. Fa innallaha 'adza lil muhsinat, Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya nisa an-nabi mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya nisa'an nabi, hai istri-istri para nabi, mayyati minkun nabi fahisatin, apabila kamu berbuat yang tidak baik, mubayyinatin dengan terang-terangan atau dengan jelas, yudha'afu lahal adzab dhi'fain, maka dosa-dosanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat ya. Apabila kita berbuat dosa, berbuat yang kurang baik, maka dosanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Jadi kita ketika zamannya para nabi, yang namanya wanita tentunya selalu mengharap kemewahan baik dunia dan perhiasannya ya. Sekarang juga apalagi ya, zamannya zaman modern ya. Istri kita temannya punya HP bagus, minta sama suaminya yang bagus ya. Istrinya ini waktu yang lain-lain pada jalan-jalan, ikut juga buat jalan-jalan. Memang luar biasa. Jadi tanggung jawab seorang suami tidak ringan. Makanya Rabi anjurkan para istri itu harus patuh kepada suami ya. Padahal modalnya kalau pengen masuk surga bagi para istri mudah sekali. Yang penting patuh kepada suami. Tapi ada juga yang suaminya kagak bertanggung jawab, beralasan harus patuh kepada suami. Maka pernikahan itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau kita fisiknya, nafkahinya sudah mampu, diwajibkan untuk menikah. Akan tetapi duit orang fisiknya kagak mampu, pengen kawin baik, itu yang namanya makruh. Makanya kita harus mempunyai pasangan, harus memperhatikan kesejahteraannya baik lahir maupun batinnya. Coba istri-istri kita setiap bulan dibeliin kalung 5 gram seneng banget ya. Punya suami udah dipijit-pijitin baik pulang kerja. Karena apa? Diberikan kemewahan. Ini meningkat kepada juz yang ke-22. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa
mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna la rizqan karima. Wa may yaqnut minkum, apabila ada di antara kalian permintaan atau ketaatan balillahi kepada Allah wa rasulih, kepada rasulnya, wa ta'mal salihan dan beramal soleh, nu'tiya ajroha marratain, maka pahalanya juga akan dilipatkan menjadi 2 kali lipat, ya. Wa'adana laha rizqan karima, dan Allah akan memberikan atau menyediakan rizki yang mulia, rizki yang barokah, rizki yang halal. Jadi buat apa? Patokannya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan diberikan jalan keluar min haitsu la wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu namanya sholawat ayat 1000 dinar, ya. Kalau pengen kaya baca amalin aja itu semalam, ya, tiap malam, insya Allah. Besok paginya ada yang ngirim pekerjaan, ada yang ngirim tanpa diduga-duga, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam ayat yang lainnya, barang siapa di suatu negeri apabila bertakwa, tentunya juga akan diberikan jalan keluar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Ya, Nisa. Ya Nisa al-Nabi lastunna ka ahadim min nisa'in taqaitunna fala tahdhanna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbi maradun wa qul la kaunan ma'rufa. Benar. Ya nisa'un nabi, hai para istri-istri para nabi, lastunna ka ahadim min nisa'i, jadi taqaitunna fala tahdhanna bil qawli fayatma alladzina fi qalbihi maradun. Dalam arti istri-istri para nabi suruh menjaga lisannya, ya, jangan asal-asalan, berkatanya juga harus lemah lembut. Soalnya khawatir, apalagi zaman sekarang, ketika zaman Nabi saja, apabila wanita yang selalu memancing-mancing, ya, memancing-mancing supaya orang dapat ragun, alladzina fi qalbi maradun, khawatirnya ada orang hatinya ada penyakitnya, wa qulna qaulan ma'rufa, sehingga dianjurkan kepada para wanita selalu bertutur kata yang baik, ya. Fala tahdhana bil qauli fayatma alladzina fi qulubihim maradun. Khawatirnya apabila kita
bicaranya terlalu keras, terlalu kenceng didengerin oleh pasangan yang bukan muhrim, sehingga orang itu yang hatinya ada penyakitnya sehingga akan tergoda bi qalbi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Makanya berbicaralah dengan ucapan-ucapan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian diam di rumah saja, di rumah kalian saja. Wala tabarrujna, janganlah kalian berhias ya, berhias bersolek ya. Tabarrujal jahiliyatul ula, seperti bersoleknya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Wa aqimnas shalah, dirikanlah salat, wa atinaz zakat, dan tunaikan zakat, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa mereka, rizan ahlal bait, dari ahli bait, wa yutahhiru tathira, akan dibersihkan dengan yang sebersih-bersihnya. Jadi dianjurkan si wanita itu hendaknya apabila tidak ada kepentingan yang sangat urgen, suruhnya di rumah saja ya. Jangan berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Sekarang mah bukan jahiliyah, bukan apa ya. Makanya zaman dulu mah jarang orang kece, sekarang mah orang udah kece semua ya. Karena hiasan-hiasannya luar biasa, ada skincare, ada macam-macam Mbak ya. Lupa nasi bandang udah pada dibeliin tuh gini skincare-nya ya, biar pada cantik. Tepung ya. Awan dulu mah apa namanya bedaknya bedak talak ya, yang buat bayi biar awet ya. Jadi itulah para hadirin jamaah sekalian, tentunya biar bagaimanapun baik laki-laki maupun wanita, tentunya kita tidak terlepas harus menjaga akhlak kita ya, terutama wanita-wanita harus dijaga, sangat penting. Khawatir ada orang yang hatinya dalam keadaan sakit sehingga mereka kadang-kadang suka menggoda-goda, apalagi zaman sekarang. Mohon maaf ya, kalau istri kita yang punya HP-nya bagus, kadang-kadang Facebookan baik ya, tahu sama siapa tuh ya, khawatir menjadi fitnah. Habis gak punya HP juga butuh ya, cuman butuhnya buat apa ya, kecuali kalau Pak Eko ya ada proyek, ada segala macam, Bang Nasim ya, dan kita bapak-bapak semuanya butuh. Khawatirnya ada informasi yang penting. Waktunya sudah titik tadi kedengarannya ya.
Berarti waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dan kebodohan mutlak milik saya pribadi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atraban nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Terima kasih.